Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tahap kedua ya dari aplikasi fungsi diferensial terhadap fungsi biaya, penerimaan, dan DP. Nah, kemarin sampai di soal yang kelima ini, hitung biaya berapa unit barang harus dijual oleh seorang pedagang monopolis agar penerimaan totalnya maksimum. Jika fungsi permintaannya adalah P sama dengan 1.600 min 20 Ki. Berapa penerimaan total maksimum tersebut dan harga jual barang per unit? Nah, kita identifikasi dulu dari soal. Berapa unit barang harus dijual? Berarti nanya apa? Apa yang ditanya? Quantity. Quantity. Oke. Kemudian yang ditanya apa lagi? Penerimaan totalnya maksimum. Apa ini? Revenue. Ya, revenue. Berarti yang ditanya R-nya, ya kan? R atau TR. Nah, kemudian, tapi posisinya maksimum. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan, kalau untuk biaya, ya kita masih connect sama pertemuan sebelum kita libur lebaran ya, mengenai fungsi stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Kalau pada fungsi biaya, penerapan dari fungsi stasioner naik dan turun itu pada fungsi biaya dan fungsi penerimaan atau keuntungan. Nah, kalau pada fungsi biaya berlaku biaya minimum, ya kan? Karena biaya itu harus ditekan, biaya harus ditekan seminimum mungkin. Tetapi walaupun ditekan seminimal mungkin harus dalam batasan yang ideal. Jadi ideal itu rasional, logis, terukur ya kan, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seminim-minimnya pun seminimal-minimalnya itu ada batasan rasionalnya, maka pakai syarat stasioner. Demikian juga pada penerimaan yaitu revenue maupun pada keuntungan atau fee function. Pasti maunya yang namanya keuntungan semaksimum mungkin, ya kan? Tetapi ada batasan rasionalnya, yaitu syarat stasioner. Nah, syarat stasioner ini baik melalui apa namanya, karena ada yang WA, saya jawab ya, coba lagi aja. Jadi syarat stasioner ini baik melalui biaya maupun melalui fungsi penerimaan atau keuntungan fee function, dia syaratnya adalah syarat stasioner ya, turunkan satu kali setarakan dengan 0 ya, mau itu fungsi biaya atau fungsi penerimaan atau keuntungan sama aja, syaratnya turunkan satu kali setarakan dengan 0. Berarti nanti setelah kita cari R-nya, kita turunkan ke syarat stasioner. Kemudian R-nya udah ada belum? Udah ada belum R-nya? Belum ada kan? Nah, R itu R terbentuk dari P kali Ki. P kali Ki. Ya, VV ya. P-nya udah ada, Q-nya belum ada, ya kan? Jadi kita harus bentuk dulu R-nya. Ya. Jadi R adalah P kali Q, di mana P-nya adalah 1.600 min 20 Q, dikurang dikali Q. Berarti 1.600 dikali Q adalah 1.600 Q, 20 Q dikali Q adalah min 20 Q kuadrat. Kemudian karena dia minta posisinya maksimum, maka kita pakai syarat stasioner, yaitu turunkan satu kali setarakan dengan 0. Jadi aksen sama dengan 0, yaitu 1.600 min 40 Ki. Dari mana? 1.600 Ki diturunkan jadi 1.600. 20 Ki kuadrat diturunkan jadi 40 Ki. Masih ingat ya turunannya ya, diferensial sama dengan 0 karena tadi R aksen disetarakan dengan 0. Kemudian 40 Ki min 1.600 ya. Kita pisahkan yang ada variabel dengan yang tidak ada variabel untuk mencari nilai Ki. Kemudian kita dapat Ki-nya adalah 40. Nah, setelah itu yang ditanya apa? Berapa besar penerimaan total pada waktu harga pada posisi maksimum tersebut dan berapa harga jual? Berarti kita substitusi Ki ini ke dalam R, ya kan? Persamaan R-nya ini 1.600 Ki min 20 Ki kuadrat, substitusi. Kemudian substitusi juga ke dalam persamaan P, maka dapat P-nya 8. Atau kalau mau cara cepat, karena tadi R sama dengan P kali Ki, kita bisa modif ya, mencari P-nya jadi R per Ki, yaitu 32.000 dibagi 40 adalah 800. Udah ada yang mulai ngerjain belum? Belum ada.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke BEP atau break even point. Ya. Nah, BEP itu apa sih? BEP itu pulang pokok atau titik impas atau titik tidak untung tidak rugi atau titik balik modal saja. Tidak ada sisa. Ada sebenarnya sisanya, capek. Tapi balik modal aja yang penting kan posisi BEP. Terbentuk dari, nah, kita lihat dulu konsep BEP berangkat dari ketika penerimaan lebih besar dari biaya, berarti untung dong, bener nggak? Ya kan? Tapi ketika R-nya lebih kecil dari biaya, rugi, kegedean biaya, ya kan? Nah, posisi BEP terjadi ketika R sama dengan C. Jadi ketika penerimaan sama dengan biaya, tutup modalnya. Atau kalau kita pakai fee function, nah kalau yang dulu SMA-nya MIPA, ini fee nilainya 22 berapa 22/7 ya atau 3,14 ya kan. Nah, kalau di ekonomi ini adalah fee function ya, fungsi keuntungan. Nah, sampai kalian nanti sidang, kalian tetap harus ingat total biaya itu terbentuk dari apa aja. Biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian revenue penerimaan terbentuk dari apa? P kali Q. Kemudian fee function terbentuk dari apa? R dikurang C, penerimaan dikurang biaya. Nah, kemudian kalau fee-nya, keuntungan ini lebih besar dari biaya, berarti untung dong. Nah, kalau lebih kecil dari biaya, rugi. Nah, keuntungan kalau sama dengan biaya, dia berada dalam posisi BEP. Ya. Kemudian secara grafik, nah, ada yang bilang susah masuk, saya cek dulu ya. Enggak kok, saya enggak. Sebentar. Saya cek dulu. Tidak ada yang ketahan kok, karena juga... Bu, nggak ada suaranya, Bu. Oh, suaranya lebih keras lagi. Oke, siap. Tadi saya cari, apa tuh, takut ada yang ketahan masuk karena settingan saya, tapi enggak, saya udah lost kok settingannya ya. Jadi kalau nggak bisa masuk mungkin karena sinyal ya. Kita lanjut secara grafik. Nah, kita lihat total cost. Total cost terbentuk dari biaya tetap, jadi akumulasi dari biaya tetap ditambah biaya variabel, ya kan? Nah, ini ya total cost. Kemudian revenue itu ada pengaruh quantity, makanya dia start dari 0, ya kan? Karena R sama dengan P kali Q. Nah, perpotongan antara total cost dengan total revenue itu ada di sini, ini adalah posisi BEP. Daerah di bawahnya berarti daerah rugi, di atas adalah daerah profit. Sebenarnya kalau ditarik terus ke atas, dia akan terus berpotongan. Ya, kalau mau diterusin grafiknya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Coding. Dulu ya. Kelihatan belum di kalian? Loading ya. Sebentar ya, masih loading di saya. Aha, tunggu ya. Nah, udah keluar. Kita lihat di contoh soal. Seorang produsen menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 100 min 4Q dan biaya totalnya C sama dengan 50 plus 20Q. Hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, lihat di sini, yang ditanya apa? Hitung tingkat produksi, berarti apa? Quantity ya, ya kan? Iya. Yang menghasilkan keuntungan maksimum, berarti yang ditanya apa? Revenue atau fee function? Apa yang ditanya? Fee function, fungsi keuntungan ya. Fee function, FEE function. Nah, posisi maksimum. Berarti kalau dalam posisi maksimum, berarti nanti kita harus pakai secara stasioner. Jadi fee-nya kita turunkan 1 kali setarakan dengan 0. Ya, bisa nangkep ya sampai sini. Nah, fee itu terbentuk dari apa? R dikurang C, ya kan? Nah, karena fee adalah R dikurang C, R-nya udah ada belum? Belum. Belum, Bu. C-nya udah ada, ya kan? C-nya udah ada. Ya. Udah. Maka kita harus bentuk Udah ada. R-nya. R terbentuk dari apa? P kali Q. P kali Q. Kita bentuk dulu R sama dengan P kali Q.
Berarti P-nya adalah 100 dari soal ya. Min 4Q dikali Q adalah 100Q min 4Q kuadrat. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya. Kemudian masuk ke rumus keuntungannya ya. V sama dengan R min C, V function. Nah, R-nya ini 100Q min 4Q kuadrat dikurang C. C-nya dari sini ya soal. Min dalam kurung 50 plus 20Q. Nah, jangan lupa, karena ini C-nya satu paket rangkaian persamaan, maka dia harus dikasih tanda kurung ya. Kalau dia single sih nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh ya. Kecuali dia tandanya berlawanan. Berlawanan dalam min juga ya. Nah, kemudian kita lepaskan tanda kurung. Ingat ketika melepaskan tanda kurung ini akan mempengaruhi tanda juga. Misalkan ini min 50 plus 20Q. Andaikan tidak dipakai tanda kurung, kebayangkan ini jadinya min 50 plus 20Q tetap sama, tapi akan menghasilkan hasil yang berbeda, ya kan? Nah, kalau kita pakai tanda kurung, kemudian akan mempengaruhi tanda, maka min dikali plus kan min, ya enggak? Min dikali plus, min lagi. Jadi hasilnya nanti akan berikan jawaban yang sesuai. Ya, jadi jangan lupa setiap ada rumus dengan R dikurang C, kalian harus lihat dulu yang di akhir terutama ya, kalau yang di depan nggak terlalu berpengaruh. Nah, ini akan satu rangkaian persamaan, rangkaian persamaan atau bukan? Nah, setelah dibuka tanda kurungnya, maka didapat 100Q min 4Q kuadrat min 50Q. Pangkatnya yang paling tinggi kita pindahkan ke depan, dia nggak ada temannya kan? Ya nggak? Min 4Q pangkat kemudian 100Q dikurang 20Q ya. Kalau dalam menjumlah dan pengurangan, kita lihat yang bisa diakumulasi hanya variabel yang memiliki pangkat yang sama ya. Yang pangkatnya sama. Ini kan pangkatnya sama ya, sama-sama 1, ya enggak? 100Q dikurang 20Q positif 80Q. Kemudian min 50. Ya. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa? Kemudian syarat stasioner. Bisa, Bu. Karena tadi dia minta apa? Yang menghasilkan keuntungan maksimum. Syarat stasioner, turunkan 1 kali setarakan dengan 0. V aksen sama dengan 0. Nah, turunkan dari min 4Q kuadrat diturunkan jadi min 8Q. Kemudian plus 80Q diturunkan jadi 80. Min 50 diturunkan konstanta 0 ya, jadi nggak usah ditulis, ya kan? Nah, kemudian V aksen sama dengan 0, berarti sama dengan 0-nya tulis lagi, lalu pisahkan yang ada variabel yang tidak ada variabel, supaya bisa kita cari nilai Q-nya, min 8Q sama dengan min 80. Kemudian Q-nya adalah 80 per min 8. Jadi hasilnya Q-nya adalah 10. Nah, sudah ketemu Q-nya. Kita apain lagi? Kita substitusi ke dalam V function, ya. Jadi kita masukin ke sini, min 4Q kuadrat plus 80Q min 50, substitusi nilai Q-nya, maka didapat hasilnya adalah 350. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya. Kemudian soal berikutnya. Biaya produksi total yang dikeluarkan sebuah perusahaan ditunjukkan oleh C sama dengan 2Q pangkat 3 min 12Q pangkat 2 Parisa plus 80Q plus 215. Nah, tunjukkan fungsi biaya marginalnya. Nah, MR berarti yang ditanya, MC ya, biaya marginal. Kemudian pada tingkat produksi berapa unit biaya marginal tersebut minimum, berarti berapa Q-nya pada posisi MC, ya. Kemudian yang C, berapa besar biaya marginal dan biaya total. Berarti berapa sih besarnya MC dan si total cost ini, ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, MC terbentuk dari apa? MC terbentuk dari C aksen. Ya, MC C aksen. Ya, itu yang suaranya siapa itu? Di mute ya. Kita lanjut. MC MC terbentuk dari si aksen. Maka turunkan ya si aksen si ini, turunkan 1 kali. MC adalah si aksen. Berarti hasilnya MC adalah 6Q pangkat 2 min 24Q plus 80. Turunan dari 2Q pangkat 3 min 12Q pangkat 2 plus 80Q plus 215. Tahu ya cara nuruninnya ya. Kemudian karena dia minta dalam posisi minimum, maka kita pakai syarat stasioner. MC aksen sama dengan 0. Jadi syarat stasioner itu turunkan 1 kali setarakan dengan 0. Adalah, nah turunan dari ini, dari MC aksen, dari MC.
adalah 6Q pangkat 2 min 24Q plus 80 diturunkan 12Q min 24 sama dengan 0 dari sini ya. Jadi 12Q sama dengan 24, Q-nya adalah 2. Bisa ngikutin sampai sini? Nah, kalau sudah kita substitusi. MC-nya tadi 56 ya dapatnya setelah disubstitusi kok subsidi. Q-nya 2, kemudian substitusi juga ke dalam total cost, maka didapat C-nya adalah 343. Sampai sini bisa ngikutin? Nah, sekarang kalau misalkan ada tambahan pertanyaan, gambarkan grafik jenis fungsinya. Nah, gambarkan dalam grafik. Nah, ini dia, jenis fungsinya ya. Berarti sebelum kita gambar grafiknya, lihat dulu ya, MC. MC tadi kan 6Q kuadrat min 24Q plus 80. Turunkan satu kali. Ingat pada saat kita membuat jenis fungsi, kita hanya boleh menurunkan 2 kali ya. Jadi ketika turunan 2 kali belum ketemu Q-nya bulat, maka kita substitusi nilai Q yang diperoleh sebelumnya ke dalam MC diaksennya. Ya. Jadi dari MC 6Q pangkat 2 min 24Q plus 80, MC aksen adalah 12Q min 24. Kemudian MC diaksen turunan keduanya ya adalah 12Q min 24 adalah 12 karena 24 diturunkan 0 ya. Nah, sekarang kita bisa identifikasi. Ini sudah langsung ketemu 12 bulat. 12 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar ya. Lebih besar. Maka nilai balik minimum ya. Kalau minimum kan bentuk kurvanya seperti ini ya, seperti U ke atas. Kemudian kita lihat total cost. Total cost itu fungsinya adalah 2Q pangkat 3 min 12Q pangkat 2 plus 80Q plus 215 plus 1 ketutup tadi ya. Kemudian kita turunkan satu kali 6Q pangkat 2, 2Q pangkat 3 diturunkan 6Q pangkat 2, 12Q pangkat 2 diturunkan jadi 24Q, kan 2 dikali 12 ya. 80Q diturunkan 80, 215-nya ini kan konstanta diturunkan 0. Kemudian turunkan lagi yang kedua, jadi si diaksen. Si aksennya ini si diaksen adalah 12Q min 24. Ternyata sudah diturunkan 2 kali, belum ketemu Q-nya bulat. Nah, kita substitusi, karena nggak boleh diturunkan lagi. Kalau sudah sudah 2 kali diturunkan, belum ketemu. Nah, kita substitusi Q-nya. Ketika disubstitusi, 12 dikali 2 dikurang 24 adalah 0. Nah, 0 adalah nilai balik horizontal ya. Nilai balik horizontal ya, bentuknya bisa begini atau bisa begini. Jadi landai, macam-macam modelnya. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Tadi kita sudah dapat Q-nya 2 ya kan? Pada posisi Q-nya 2, MC-nya adalah 56, kemudian C-nya adalah 343. Pada posisi MC, kita punya jenis fungsinya adalah minimum ya. Di sini adalah grafik MC. Sedangkan pada fungsi total cost, nilai balik horizontal. Ini ya. Nah, ini di sini. Oke. Itu gambar grafiknya. Kita lanjut ya. Nah, soal berikutnya. Berapa sebaiknya harga jual per unit barang ditetapkan jika fungsi permintaan Q-nya adalah 8.000 min 4P, sehingga diperoleh penerimaan total maksimum dan berapa unit harga jual. Nah, sekarang yang ditanya adalah apa? Harga. Berarti harga itu apa? Price, P. Ya kan? Nah, Q-nya sudah diketahui, ya enggak? R-nya sudah diketahui belum? Belum ya? Belum, Bu. R-nya malah. Nah, yang ditanya R-nya, kemudian yang ditanya berapa sih harga jual per unitnya. Berarti kita harus cari juga quantity pada posisi R-nya adalah maksimum. Berarti nanti kita pakai syarat stasioner. Oke, kita bentuk dulu. Kita cari P-nya dulu ya, karena R itu terbentuk dari P kali Q. Q-nya kan tadi 8.000 min 4P, ya kan? Sekarang kita cari P-nya. Kita balik ya. 4P sama dengan 8.000 min Q. Maka P-nya adalah 2.000 min 1/4 Q. Dari mana? Jadi P sama dengan 8.000 min Q per 4. Jadi semuanya dibagi 4. 8.000 dibagi 4, 2.000. 1 Q dibagi 4, 1/4 Q. Boleh nggak ditulis 0,25 Q? Boleh, nggak apa-apa. Mau dibuat begini juga nggak apa-apa, sama aja ya. Mau dibuat desimal atau pecahan sama, nggak apa-apa. Kalau sudah kebentuk P-nya, lalu kita bentuk total revenue-nya. Persamaan total revenue. Jadi terbentuk dari P kali Q. R sama dengan P kali Q.
R-nya adalah P-nya, ini ya, 2000 min 1/4 Ki dikali Ki. 2000 dikali Ki, 2000 Ki. Min 1/4 Ki dikali Ki adalah 1/4 Ki kuadrat. Kemudian lihat, syaratnya apa? Maksimum, berarti kita pakai syarat stasioner. Turunkan 1 kali setarakan dengan 0, ya. Berarti kita turunkan, 2000 Ki diturunkan jadi 2000. 1/4 Ki kuadrat diturunkan jadi 1/2 Ki, ya kan? Karena 2 dikali 1/4, ya, jadi setengah. Kemudian Ki pangkat 2 dikurang, jadi kan Ki pangkat 1 sama dengan 0. Kalau sudah, kita pisahkan yang ada variabel dengan yang tidak ada variabel, setengah Ki sama dengan min 2000. Jadi Ki adalah min 2000 dikali 2/1, ya kan? Ini kan per 1/2, berarti dibalik ya, kali silang. Jadi Ki-nya adalah 4000. Kemudian setelah itu yang ditanya berapa harga jual, kita substitusi ke dalam P. P-nya tadi 2000 min 1/4 Ki. Kita gantikan nilai Ki-nya 4000, maka harga jualnya adalah 1000. Gimana sampai sini bisa ngikutin? Bu. Kemudian kalau ditanya berapa pendapatan maksimumnya, nah kita substitusi lagi, ya kan? Jangan lupa. Kalau ini kan pertanyaannya tidak ada membuat grafik, nah andaikan ada tambahan ya diminta buat grafiknya. R-nya tadi kan 2000 Ki per 1/4 Ki kuadrat, ini 4-nya yang loncat ya, harap maklum. Nah kemudian berarti tinggal ngapain kalau ditanya berapa R-nya? Kita substitusi ke dalam fungsi Ki, iya kan? 2000 Ki min 1/4 Ki, kita substitusi nilai Ki 4000-nya, masukkan ke sini. Ya, 2000 dikali 4000 min 1/4 dikali 4000 pangkat 2, itu adalah berapa? Itu adalah hasilnya 4 juta ya. 2000 dikali 4000 8 juta, 4000 kuadrat dikali 1/4 4 juta, jadi hasilnya 8000 dikurang 4 juta adalah 8 juta dikurang 4 juta adalah 4 juta. Kemudian kalau ditanya jenisnya, andaikan diminta dibuat grafik, maka kita turunkan dulu 1 kali 2000 Ki min 1/4 Ki kuadrat, diturunkan jadi 2000 min 1/2 Ki, lalu turunkan lagi, ya kan? 2000 Ki min 1/2 Ki, 2000 diturunkan 0, min 1/2 Ki diturunkan jadi min 1/2. Ini minus. Min 1/2 itu kan lebih kecil dari 0, ya. Nah, kalau lebih kecil, karena minus ya, min setengah lebih kecil dari 0, maka ini adalah nilai balik maksimum, ya. Maksimum rupanya seperti ini, lalu kita gambarkan grafiknya seperti ini, ya. Tadi Ki-nya berapa? 4000, ya kan? R-nya 4 juta. Itu kan Ki-nya ngapain, Dek? Nah, ini adalah fungsi R-nya, nilai balik maksimum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Kita lanjut kalau tidak ada. Bentar ya. Saya pindahin dulu. Iya, sayang. Bentar, cantik. Masih bersambung. Oke, lanjut. Wah, cepet banget ya. Udah 10 menit lagi. Oh iya. Duduk aja. Ayo. Loading. Nah, sekarang ke pertanyaan nomor 5. Suatu perusahaan mempunyai persamaan fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 200 min 5 Ki. Dan biaya totalnya C sama dengan 100 plus 40 Ki. Hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum dan berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut. Nah, jadi yang ditanya apa? Keuntungan, berarti V ya. Nah, kalau ditanya V terbentuk dari apa, V? R min C ya. Nah, R-nya udah ada belum? Belum ada ya, baru ada P. Nah, kemudian C-nya udah ada. Udah ada ya kalau C-nya. Nah, kita bentuk dulu R-nya ya. Tadi kan kita sudah punya P, 200 min 5 Ki, kemudian bentuk R adalah P kali Ki. Jadi 200 min 5 Ki dikali Ki, maka R-nya adalah 200 Ki min 5 Ki kuadrat. Kemudian kalau sudah, kita bentuk fungsi function-nya ya. V sama dengan C. R-nya masukkan ya, 200 Ki min 5 Ki kuadrat. Dikurang C, ingat C-nya ini satu paket persamaan, berarti harus pakai tanda kurung. Jadi min 100 plus 40 Ki.
Nah, kemudian lepaskan tanda kurung ya, mempengaruhi tanda, dapat mempengaruhi tanda. Nah, kemudian 200 Ki min 5 Ki kuadrat min 100 min 40 Ki. Nah, kita lihat yang pangkatnya tertinggi pindah ini ke depan ya, nggak ada temennya ya, jadi kita langsung bisa pindahkan tanda di depannya melekat min 5 Ki pangkat 2. Kemudian 200 Ki dikurang 40 Ki adalah positif ya, 160 Ki. Kemudian ini min 100. Sampai sini bisa ngikutin? Nah, posisinya tadi apa? Maksimum, berarti kita harus pakai syarat stasioner. Turunkan 1 kali, setarakan dengan 0. Min 5 Ki kuadrat diturunkan jadi min 10 Ki. 160 Ki diturunkan jadi 160. Sama dengan 0 ya. Dari sini ya. Kalau min 100 kan diturunkan konstanta memang 0. Jadi, ada. Sebentar. Aduh, nggak sempat. 10 menit lagi soalnya. Ya. Lanjut. Jadi, berapa ini? 10 Ki plus 160. Pindah ruas, min 10 Ki sama dengan min 160. Dibagi ya, min 160 dibagi min 10 adalah 16. Nah, kalau sudah kita dapat, maka kita bisa substitusi ke dalam fungsi V function tadi. Min 5 Ki kuadrat plus 160 Ki min 100 ya. Substitusi, kemudian dapat hasilnya adalah 1180 ya. Bisa ngikutin kan? Loading, tunggu. Ya, pasar atau terdapat banyak perusahaan yang punya barang sejenis atau homogen. Seorang produsen di pasar persaingan sempurna menjual barang seharga Rp90 per unit, biaya tetapnya 400, biaya variabel 1,5 Ki kuadrat, min 30 Ki, berapa unit barang harus dihasilkan agar keuntungan maksimum. Saya agak cepat ya, karena kita udah di warning nih, 6 menit lagi. Nah, kita sudah punya informasi harga Ya, P Bu. 90, ya kan? Tapi R-nya belum ada. Ya. Maka kita bentuk R adalah P kali Ki. Jadi 90 dikali Ki, maka 90 Ki. Bisa ngikutin kan? Kemudian total cost-nya belum ada ya. Belum ada. Biaya tetap sudah ada informasinya 400. Biaya variabel masih berupa persamaan 1,5 Ki kuadrat min 30 Ki. Nah, total cost adalah biaya tetap ditambah biaya variabel ya. Jadi nggak apa-apa variabelnya duluan karena biaya variabel kan ada pangkatnya di sini masih Ki ya. 1,5 Ki pangkat 2 min 30 Ki plus 400. Nah, lalu kita masukkan ke dalam V function yaitu R min C. R-nya adalah 90 Ki dikurang C. C-nya yaitu 1,5 Ki pangkat 2 min 30 Ki plus 400. Kemudian lepaskan tanda kurungnya. 90 Ki min 1,5 Ki pangkat 2. Kemudian plus, karena min kali min jadi plus ya. Plus 30 Ki. Kemudian min kali plus adalah min 400. Nah, setelah itu, lihat yang pangkatnya tertinggi, itu pangkat 2, pindah ke depan, min 1,5 Ki pangkat 2. Lalu yang ada variabelnya, yang pangkat tertinggi kedua, berarti yang pangkat 1 ya, karena tadi pangkat tertingginya kan pangkat 2 dan pangkat 1. 90 Ki plus 30 Ki adalah 120 Ki. Kemudian yang belum turun siapa? Min 400. Nah, ini adalah V-nya. Kemudian karena yang ditanya adalah keuntungan maksimum, maka kita pakai syarat stasioner, V aksen sama dengan 0. Turunkan dari min 1,5 Ki pangkat 2 plus 120 Ki min 400. Jadi min 3 Ki plus 120 sama dengan 0. Nah, kita dapat min 3 Ki sama dengan min 120 adalah 40 ya. Setelah itu substitusi ke dalam persamaan V ini, maka didapat hasilnya 2000. Ya, bisa ngikutin kan? Selanjutnya, utilitas total atau seberapa jauh produk atau barang untuk dapat memberikan kepuasan secara maksimum kepada si pembeli. Sebenarnya konsep utilitas ini, konsep kepuasan maksimum adalah ketika misalkan barang itu dikonsumsi terus-menerus, walaupun favorit banget, lama-lama bosan juga, gitu kan. Nah, kita langsung ke soal. Berapa barang rokok yang harus dihisap oleh seorang perokok agar kepuasannya maksimum jika fungsi utilitas totalnya ditunjukkan dalam persamaan U sama dengan 32 Ki min Ki kuadrat. Nah, ini dalam konsep utilitas ya. Karena dia mau kepuasan maksimum, maka kita pakai syarat stasioner. U maksimum, berarti U aksen sama dengan 0 ya. Semua yang maksimum, minimum itu pakai syarat stasioner, turunkan 1 kali, setarakan dengan 0. Berarti 32 Ki diturunkan jadi 32. Min Ki kuadrat diturunkan jadi min 2 Ki. Sama dengan 0 dari sini ya. Jadi min 2 Ki sama dengan, maaf ini bukan 0 ya, 32 harusnya. Jadi Ki-nya adalah 32 dibagi 2 ya. Dibagi min 2. Min 32 dibagi min 2 adalah 16.
Sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya? Oke. Iya. Bisa. Ada pertanyaan tidak sebelum sesinya berakhir? Tidak ada? Nah, paling nanti Mau dipelajari tanya, lagi, Bu. Bu. Tanyakan di grup ya. Yang mau bertanya? Tidak ada? Ya udah, kalau pertanyaannya menyusul nggak apa-apa di grup aja. Oke, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan materinya kita masuk ke ini ya, masih di aplikasi diferensial. Kita masuk di joint production cost ya. Sampai ketemu minggu depan. Latihan-latihannya jangan lupa dikerjakan supaya makin main pada saat ujian ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.